sama-sama kita memuji Tuhan hari ini, amin. Come on, let's sing this song. Hallelujah. Your favor waits within the future. My dream was small compared to yours. What should I worry about tomorrow when I know all I gotta do is trust you, Lord. Come on, let's sing every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. As we sing again, come on. Behind the scenes and in the details, you planned the perfect way for me. What would I dwell upon the roads and certainties? All I gotta do is look to you. All I gotta do is look to you. Come on, everybody, sing. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing is gonna be alright. Hallelujah. Come on, let's sing whether I can see it now. Whether I can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Hey, everything alright. Whether I can see it now, and I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice, for it helped me through the valley. In darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Come on, let's be sing. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, let's sing your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on, sing. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on, let's sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Well, let's sing again. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, yes Lord, karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami anak-anak muda-Mu kembali datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan dan berikan kami hikmat agar kami mengerti apa yang kami dengarkan hari ini. Sehingga kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda. Kita bersyukur hari ini kita ketemu lagi ya. Gimana kabar teman-teman selama ini? Selama 1 minggu ini, puji Tuhan, kita semua pasti dipelihara dengan Tuhan ya. Apapun kondisi kita hari ini, kita mau mengucap syukur, kita tetap mengucap syukur karena keadaan kita, kebaikan Tuhan itu tidak tergantung dengan apa yang kita alami hari ini. Jadi apapun keadaan kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan tetap merancangkan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Hari ini masih berbicara tentang kesehatan tubuh. Dan hari ini saya bawain tema tentang making it a habit. Jadi teman-teman, berbicara tentang kesehatan tubuh ini, saya teringat tentang satu ayat Alkitab yang ada dalam Yeremia 29 ayat 11. Kita sama-sama baca ya teman-teman. Ini adalah janji Tuhan kepada setiap kita. Dan teman-teman amini ya, sebagai anak-anak muda amini hal ini. Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau bicara soal menggenapi rencana Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, biasanya kita akan fokus bagaimana mengembangkan potensi rohani, gitu ya. Biasanya kalau udah ngomongin rencana-rencana Tuhan untuk masa depan kita pasti ngomongin soal hal-hal rohani. Tapi ada satu hal yang kadang kita lupa, yaitu menjaga kesehatan jasmani kita. Gimana Tuhan punya masa depan yang penuh harapan? Gimana Tuhan bisa kasih kita masa depan yang rancangan-rancangan yang terbaik kalau kitanya nggak sehat? Kalau kitanya masih muda udah jompo. Kakak pernah lihat di salah satu YouTuber atau pokoknya di Instagram gitu deh. Ada orang yang bikin gini. Anak-anak muda sekarang gitu ketika naik tangga sampai di atas, ketika ditanya, dijawabnya pakai napas dulu. Sabar gitu ya. Udah ngap-ngapan naik tangga gitu. Terus kalau misalkan disuruh bantuin ngerjain sesuatu, belum apa-apa udah sakit pinggang gitu. Nah, gimana
rancangan Tuhan buat masa depan yang penuh harapan itu bisa terwujud kalau kitanya aja nggak sehat gitu. Jadi poin pertama supaya rancangan Tuhan nanti terwujud dalam kehidupan kita, ya kitanya harus sehat gitu. Nah, gimana sih cara menjaga agar tubuh kita itu sehat? Hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Jadi kalau ngomongin soal ini, kakak juga belajar gitu. Jadi kalian belajar, kakak juga belajar. Karena ini benar-benar harus menjadi habit, harus menjadi gaya hidup kita gitu. Bagaimana cara menjaga agar tubuh kita tetap sehat? Yang pertama adalah aktif. Jadi teman-teman, kalau di zaman dulu gitu ya, di zaman bangsa Israel, kita semua tahu kalau baca-baca dari cerita itu, kalau mereka itu melakukan aktivitas fisik ya, karena zaman dulu tuh tidak ada teknologi. Mereka ya pergi kemana-mana jalan kaki gitu. Dan peradaban agak maju pun mereka naik unta. Jangankan zaman bangsa Israel dulu, zaman kakak aja itu aktivitas fisik masih banyak. Waktu zaman kakak masih remaja gitu ya, aktivitas fisik itu masih banyak dikerjakan. Contohnya kalau mau ngambil air, dulu tuh nggak ada keran gitu, nggak ada air pump, jadi harus nimba dari sumur gitu. Terus kalau mau pergi ke warung, mau pergi ke pasar, harus jalan kaki, karena dulu motor itu jarang gitu. Tapi kemajuan teknologi sekarang membuat anak-anak sekarang tuh lebih nyaman. Memang itu memudahkan kita ya, kemajuan teknologi itu memudahkan kita, tapi itu membuat kita semua jadi lebih nyaman. Mau ke pasar ya tinggal naik motor, mau ambil air ya tinggal buka keran gitu ya. Nah, tapi tahukah teman-teman, aktivitas fisik kita itu sangat menentukan kesehatan kita juga. Karena aktivitas fisik kita itu menghasilkan 2 hormon. Teman-teman, dalam tubuh kita itu kan ada hormon gitu ya. Dan hormon ini akan dipicu karena aktivitas fisik yang kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah hormon serotonin. Hormon serotonin itu menghasilkan rasa tenang, ya, menghasilkan rasa tenang. Yang kedua adalah hormon dopamin, itu menghasilkan rasa senang. Jadi teman-teman, kalau kurang aktivitas, kenapa banyak yang melakukan olahraga gitu ya, fitness gitu, terus lari pagi. Karena ketika mereka melakukan aktivitas itu, tubuh kita itu menghasilkan 2 hormon itu, yang membuat kita menjadi lebih tenang, membuat kita menjadi lebih senang. Mungkin pas lari kita agak capek, tapi setelah itu kita akan merasa lebih sehat gitu. Jadi teman-teman, aktivitas fisik ini penting buat anak-anak muda juga. Jangan sampai ya muda tapi umurnya muda tapi jompo gitu, karena sekarang kan kebanyakan anak-anak muda itu serba online ya, di rumah sekarang belajar juga online gitu. Ngapain kalau kerjanya anak-anak muda, ngapain? Tiduran, rebahan kayak gitu ya. Jadi aktivitas ini membuat nanti akan terjadi obesitas malahan gitu ya, terus ya males gitu, badan jadi pada sakit gitu. Jadi teman-teman, salah satu yang pertama menjaga tubuh agar sehat itu ya, yang pertama adalah aktif. Bergerak itu juga membuat jantung kita itu lebih sehat loh. Jadi teman-teman, walaupun ya jangan bilang udah ada teknologi kok kak, masa kita harus ke pasar jalan kaki. Ya nggak seperti itu juga, tapi ya lakukan aktivitas yang memang membuat fisik kita bergerak. Kalau memang teman-teman misalkan yang memang kerjanya di kantor cuman ngetik doang, ya bolehlah workout di rumah gitu ya, atau pagi-pagi jalan kaki. Ini juga sedang saya praktekkan teman-teman, karena memang itu penting buat kesehatan tubuh. Mungkin sekarang teman-teman masih muda, masih usia-usia produktif gitu ya, belum ngerasa lah badan pegel-pegel, masih sehat, masih bugar, masih kuat, tapi kebiasaan-kebiasaan itu akan membuat teman-teman nanti menjadi terbiasa. Dan ya jangan sampai umur 40, jangankan sampai umur 40, umur 20 juga nanti udah mulai berasa nggak enak badannya gitu. Jadi yang pertama adalah aktif. Yang kedua adalah perhatikan makananmu. Teman-teman, makanan olahan zaman sekarang itu kan sudah mulai banyak gitu ya. Ya burger, ya makanan-makanan apa ya, kayak biskuit, mie instan, kayak gitu kan sekarang tuh kayaknya udah merajai pasaran gitu ya. Jadi kalau makan tuh kayaknya lebih enak makan Indomie daripada makan nasi gitu ya. Dicari yang paling gampang kayak gitu ya.
sorry tuh jadi nyebut merek, nggak apa-apa lah ya. Tapi memang zaman sekarang tuh makanan olahan tuh memang udah banyak banget gitu. Kadang-kadang makanan olahan itu kan memang mengandung lemak buatan yang tinggi sama garam, tinggi sama gula gitu. Tapi gizinya rendah, kalorinya tinggi gitu. Nah, hal ini membuat makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh itu jadi nggak sehat buat tubuh kita. Kita itu adalah apa dan seberapa yang kita makan, teman-teman. Nah, Alkitab juga bilang, perhatikan makanan kita. Di Alkitab juga ada ayat yang bilang seperti ini. Ada di 1 Korintus 10 ayat 23, kita sama-sama baca ya. 1 Korintus 10 ayat 23 bilang gini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Teman-teman biasakan ketika kita mau makan sesuatu, coba kita pikir apakah ini keinginan atau memang perlu. Apakah saya lapar atau cuman pengen? Boleh kita lah makan-makan yang lagi in sekarang gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh jajan, nggak boleh ikut-ikutan cobain makanan yang lagi booming kayak gitu ya. Tapi jangan sampai kita menjadi konsumtif terlalu banyak sama makanan-makanan itu. Dan itu akhirnya membuat tubuh kita ya nggak sehat gitu ya. Jadi berhenti makan ketika merasa cukup. Jangan berhenti makan ketika merasa kenyang dan puas, teman-teman. Banyak orang biasanya kalau makan tuh yang udah makan aja gitu, yang banyak selama perut masih nampung gitu ya. Tapi itu nanti akan membuat penyakit-penyakit baru loh. Penyakit asam lambung itu, penyakit mah itu bukan karena kita kurang makan aja, tapi karena kebanyakan makan. Hati-hati juga gitu ya. Oke, nah yang ketiga teman-teman, cara menjaga agar tubuh sehat, yang ketiga itu adalah istirahat, teman-teman. Istirahat itu adalah idenya Tuhan. Kenapa saya bilang idenya Tuhan? Saya bawa teman-teman flashback lagi ke tentang perjalanan Tuhan Yesus waktu sama murid-muridnya. Tuhan Yesus kan pergi tuh dari daerah ke daerah sama murid-muridnya banyak, dan banyak orang ikutin Tuhan Yesus, pengen melihat mukjizat gitu ya, pengen dengar khotbahnya gitu. Nah, sampai ada suatu hari tuh Tuhan saking banyaknya pelayanan-pelayanan mereka itu, akhirnya Tuhan bilang sama murid-muridnya, yuk kita pergi ke tempat yang sepi dan biarkan kalian tuh bisa beristirahat di sana. Itu ada dalam Markus 6 ayat 31. Ayatnya bilang begini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendiri dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat ini tuh bilang Tuhan bilang sama murid-muridnya, yuk pergi yuk ke tempat yang sunyi supaya kita tuh bisa sendirian dan kita bisa istirahat. Tapi ketika mereka mau pergi ke seberang waktu itu, ayat Alkitab bilang mereka mau pergi ke seberang ke tempat yang sunyi, tapi orang-orang sudah terlalu banyak melihat mereka dan tetap ikutin gitu ya. Sampai akhirnya mereka tetap aja nggak bisa sendirian dan nggak bisa istirahat. Dan yang terjadi apa teman-teman, ketika Tuhan bilang sama murid-muridnya bahwa Tuhan timbul belas kasihan, yuk kita kasih makan mereka. Mereka murid-muridnya bingung, mau kasih makan apa? Segitu banyaknya orang. Mereka bilang pada kita tuh cuma ada 5 roti dan 2 ikan, sedangkan orang begitu banyak. Teman-teman, saya nggak mau ulangin lagi cerita itu, tapi yang harus dilihat sama teman-teman adalah murid-muridnya saking kelelahan, mereka hilang fokus. Mereka hanya fokus kepada 5 roti dan 2 ikan. Mereka lupa mereka sedang bersama siapa. Mereka khawatir gimana caranya kasih makan begini banyak orang dengan 5 roti dan 2 ikan aja. Mereka lupa mereka bersama dengan Tuhan. Kurang istirahat bikin kita juga kurang fokus, teman-teman. Teman-teman yang melayani, nanti kita melayani ada onsite, ada online gitu ya. Ketika teman-teman kurang istirahat, percayalah teman-teman juga nggak akan fokus, nggak akan all out, nggak akan 100% bisa memberi yang terbaik. Sekarang tuh banyak anak-anak muda yang lebih
yang tidurnya tuh lebih malam gitu ya. Mungkin karena memang terbiasa sekarang di rumah, jadi ya agak insom gitulah ya, tidurnya lebih malam. Tapi ketika teman-teman besok mau pelayanan, badan juga nggak enak, badan akan berasa capek ketika kurang istirahat, teman-teman. Nah, makanya kenapa istirahat itu adalah idenya Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan malam dan siang? Kenapa nggak semuanya siang gitu ya? Karena Tuhan tahu tubuh kita perlu istirahat. Bahkan dalam kedokteran pun ada waktu-waktunya ya, ada waktu-waktunya kapan jantung itu melepaskan hormon apa gitu. Ketika dari jam 9 malam itu kakak pernah baca, dari jam 9 malam itu organ-organ tubuh kita mulai bekerja. Ketika kita istirahat, mereka bekerja lebih maksimal untuk besok kita bangun beraktivitas supaya mereka tuh badan kita lebih fit gitu, teman-teman. Jadi jangan menyepelekan soal istirahat ya, teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang masih muda nggak apa-apalah tidur lebih malam gitu. Memulai membiasakan sejak dini, sejak sekarang. Dan yang paling terakhir itu adalah yang keempat, yang paling penting juga adalah segera berhenti untuk khawatir. Teman-teman, khawatir itu bukan tentang mental kita aja loh. Bukan tentang spiritual kita, bukan tentang pikiran kita aja. Tapi ketika kita khawatir, tubuh kita juga jadi nggak sehat. Karena ketika kita khawatir itu bisa bikin kepala kita sakit, bikin asam lambung naik gitu ya, bikin stres, bikin depresi gitu. Jadi teman-teman, jangan sepelekan tentang hal khawatir ini. Kadang-kadang ada orang yang bilang gini, ya namanya manusia kak, kita masih khawatir. Betul, kita khawatir. Tapi jangan biarkan khawatir itu menguasai pikiran kita. Teman-teman, apa yang kita kasih makan, itu yang akan bertumbuh. Jadi teman-teman, kalau ketika pikiran khawatir itu ada, jangan kasih makan, jangan di maintenance terus, jangan dibilang, kalau misalkan khawatir tentang masa depan nih, tentang nanti kalau aku udah lulus kerja, aku udah lulus sekolah, aku bisa dapat kerja nggak ya? Aduh, kayak aku kayak gini, mana mungkin aku dapat kerja? Aduh, kalau aku nggak dapat kerja, nanti gimana ya? Aku nggak bisa jajan. Aduh, kalau aku nggak dapat kerja, aku nggak bisa kasih orang tua. Aduh, kalau aku nggak kerja, nanti orang tuaku, aku jadi beban buat keluarga. Itu teman-teman ketika teman-teman maintenance pikiran-pikiran khawatir seperti itu, yang ada teman-teman akan stres, depresi, sakit kepala, asam lambung naik. Padahal hari depan teman-teman, Alkitab bilang tadi apa? Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang terbaik, rancangan-rancangan terbaik buat teman-teman. Jadi teman-teman berhenti khawatir, karena khawatir juga bisa membuat tubuh fisik kita jadi tidak sehat. Ada ayat di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 bilang begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Teman-teman, kenapa gereja kita berbicara tentang kesehatan tubuh? Bukan karena asal sembarangan comot tema ya teman-teman, tapi Alkitab bilang, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi ini juga penting untuk membuat rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita terlaksana, dan untuk membuat kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, dan membuat kita bisa memuliakan Tuhan. Catat 3 hal ini teman-teman. Menjaga kesehatan tubuh adalah cara kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan kasih kita tubuh, ya kita rawat. Teman-teman kalau dikasih sebuah benda sama temannya, ketika kalian menghargai benda itu, kalian akan merawat. Begitu juga ketika Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat ketika lahir, ya rawat. Itu adalah cara kita berterima kasih sama Tuhan yang udah kasih kita. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh kita adalah cara kita memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa pelayanan, bagaimana caranya kita bisa bekerja maksimal, bagaimana caranya kita bisa memuliakan Tuhan lewat tubuh kita kalau kita sakit. Jadi ya harus sehat. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan, kita harus sehat. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan tubuh kita adalah cara kita menjadi saksi Tuhan. Kalau kita sakit, gimana kita bisa bilang Tuhan itu baik loh. Bisa juga ketika kita tetap bertahan, tapi
ketika kita sehat, kita bisa jadi saksi buat banyak orang tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi teman-teman, bukan hanya tentang asal sehat menjaga kesehatan tubuh kita aja, tapi memang hidup kita, tujuan Tuhan memberikan kita hidup itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita harus memuliakan Tuhan, ya berarti kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat supaya kita bisa optimal, bisa maksimal melayani Tuhan. Jangan bilang, nanti aja deh Kak, ketika aku udah umur 25 atau 30 baru deh aku olahraga, aku seleksi makanan aku yang sehat-sehat, aku ya mulai melakukan pola hidup sehat. Teman-teman, kebiasaan itu adalah akan membuat kita sulit berubah kalau kebiasaannya sudah dibentuk dari sejak awal gitu ya. Kalau dari awal kita udah melakukan kebiasaan buruk, itu akan sulit diubah karena aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang akan berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan mempengaruhi gaya hidup kita. Dan gaya hidup kita akan mempengaruhi masa depan kita. Kalau teman-teman dari muda udah konsumsi yang terlalu tidak bagus, yang konsumsi yang buruk buat tubuh kita, ya masa tuanya pun pasti akan sakit-sakitan gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau tetap sehat, mulai dari sekarang. Anak muda harus sehat. Dan ketika kalian menginjak usia senja nanti pun harus tetap sehat. Karena dari sekarang kalian menjaga pola hidup yang sehat gitu ya. Banyak teman-teman kakak yang dulu berpikir bahwa gak apa-apa lah masih muda, makan aja sepuasnya, mumpung muda gitu ya. Kebanyakan mumpung muda. Tapi justru itu salah. Apa yang teman-teman lakukan sekarang itu akan mempengaruhi apa yang teman-teman lakukan nanti. Itu akan menjadi kebiasaan teman-teman. Jadi biasakan dari sekarang mulai mengubah gaya hidup, pola makan, pola istirahat teman-teman gitu ya. Terus ya jangan males-malesan gitu ya, harus tetap beraktivitas gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan teman-teman sekarang itu nantinya percayalah itu akan sangat berimbas ke masa depan teman-teman semua. Dan nanti juga teman-teman akan lebih aktif, lebih produktif, dan ketika kalian sehat kalian bisa lebih maksimal melayani Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Jadi teman-teman, ini udah kayak dokter aja ya ngomongin tentang kesehatan, tapi ini memang penting banget, apalagi kayak kakak nih ya, usia udah hampir 40, itu berasa loh. Kalau kakak dulu mungkin konsumsinya nggak bener, itu akan buat kakak sekarang mungkin tidak sesehat ini gitu. Obesitas atau cepet sakit gitu ya. Tapi puji Tuhan kakak tuh karena mungkin orang kampung gitu ya, jadi senang makan sayur, senang makan buah gitu. Dan ya masih bergumul juga nih tentang aktivitas fisik gitu ya, karena udah kerja biasanya lebih malas. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masih mudanya sekarang udah malas olahraga, nanti udah kerja pasti akan lebih malas gitu. Jadi teman-teman, yuk kita bangun kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan sehat, supaya dari sekarang, dari masa muda sampai kita tua, kita tetap sehat dan kita tetap memuliakan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar tentang itu. Kita sama-sama belajar ya teman-teman, kakak belajar, teman-teman juga belajar, supaya kita sama-sama bekerja maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan bagikan kepada setiap kami pada hari ini Tuhan. Kami mau menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami lewat tubuh kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami menyia-nyiakan hidup kami, menyia-nyiakan tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada kami, itu artinya kami tidak menghargai kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Karena itu Tuhan, kami hari ini mau komitmen untuk lebih lagi memperhatikan kesehatan tubuh kami. Bukan hanya memperhatikan kesehatan rohani kami saja, tapi biarlah kesehatan jasmani dan rohani kami berjalan bersama-sama, sehingga kami bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup,
yang harum yang berkenan kepada Tuhan, dan biarlah melalui hidup kami, melalui tubuh kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, biarlah kami belajar mulai dari hari ini mengubah pola hidup kami, mengubah pola makan kami sehingga kami bisa lebih sehat lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.